الحليم. الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. Allah ingin mengingatkan saat kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang lebih dari tsunami 13 tahun yang lalu akan terjadi di bangsa kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan guyuran rahmat, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, cinta, persatuan, seia, sekata membangun agama dan bangsa ini. Allahu Akbar. Makanya yang muncul Abdul Somad, maaf, sorry, bentuknya nggak jelas. Saya berharap ulama tuh badannya gede, kurus, berangkat kurus krempeng. Afwan ya Sayyidi, kurus. Kemudian ya begini, kalau ngomong kelihatan tegas, tiba-tiba ngakak. Seakan-akan para aulia pengen ngasih tahu, cukup yang satu ini untuk Indonesia. Allahu Akbar. Cukup yang satu ini untuk Indonesia. Allahu Akbar. Makanya kalau ada ulama yang dia itu punya kemampuan, ada ulama yang bisa membangkitkan umat, kalau ada ulama yang punya kelebihan, tutup matamu dari kekurangannya, tutup matamu dari kesalahannya, lihat kelebihannya, itu adalah gurumu. Allahu Akbar. Ini sebetulnya partai Abdul Somad atau peringatan tsunami Aceh? Dua-duanya. Pokoknya saya nggak ngurus, saya disuruh bicara, salahnya guru. Halo, lihat jam dulu, baru 4 menit. Waktunya maksimal 20 menit. Biar nanti tidak terlampau lama majelisnya. Ya. Jadi Indonesia harus bangga ini. Mohon maaf, kalau ada penjajah, kalau ada yang namanya kekuatan asing, kalau ada orang yang ingin merongrong negeri ini, belum tentu seorang jenderal teriak sikat orang akan ikut. Tetapi kalau Abdul Somad teriak sikat, saya akan ikut. Allahu Akbar. Ulama saya nggak dibayar tuh, nggak ada yang urusan apa-apa, because I love him so much. Karena cinta saya pada beliau, Allah nikahkan kami berdua sore tadi. Duduk di pelaminan pakai pakaian adat Aceh, yang satu emas, yang satu perak. Iya, berat badan nggak jauh berbeda, cuman dia tampak lebih kurus. Iya, ini sang suami, itu sang istri. Masya Allah. Ini cinta ulama ini akan menjadi kekuatan negeri ini. Makanya seluruh aspek masyarakat dimanapun berada, terutama di Aceh, kalau pengen Aceh ini makmur, kalau pengen Aceh ini bangkit, kalau pengen Aceh ini semakin indah, kalau pengen Aceh ini menjadi kekuatan ekonominya mengalahkan bagian dunia manapun, ikuti kata ulama. Allahu Akbar. Dengan kata yang lain, gubernur gak usah. Tapi untungnya gubernurnya ulama, ustadz. Ustadz, kecerdasannya tampak tadi. Setelah bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja ngutip Allah al-wahidus somad, nyebut-nyebut Ustadz Abdul Somad. Luar biasa. Yang buatin siapa Pak? Buat sendiri itu, beliau pernah nyantri, pernah nyantri, santri, Masya Allah. Jadi kalau pengen Aceh ini hebat, Aceh ini kuat, Aceh ini bangkit lebih dari yang lain, maka kuncinya adalah ikuti ulama. Dan itulah wujud dari pengamalan Pancasila. Kita ini dari kecil teriak Pancasila,
satu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pengamalannya sering melenceng. Tidak ada sila kedua, tidak ada sila ketiga, tidak ada sila keempat, tidak ada sila kelima kalau sila yang pertama tidak diamalkan. Allahu Akbar. Saya ini dulu pernah taruh P4. Boleh ngasih contoh? Boleh. Misal di Indonesia Raya berdiri kekuatan yang mengajak persatuan tapi nggak mau kenal Allah. Saya mau nanya, Indonesia bersatu atau hancur? Hancur. Tapi kalau berdiri sesuatu kekuatan yang mengajak mengenal Allah, mengajak beragama, mengajak taat kepada penguasa alam semesta, jagat raya, diri kita, jiwa kita, semuanya yang menguasai, kalau kita taat kepada Allah, kalau ada kekuatan yang mengajak seperti itu, pasti sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima pasti terwujud dengan baik. Pasti. Tidak mungkin tidak, karena nggak ada yang namanya ulama ngajak tukaran, ngajak pukul-pukulan, ngajak sikat-sikatan. Yang ada ulama ngajak makan, kumpul makan, nih pada makan. Yang di situ ada belum ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, terakhir itu belum berarti usai. Seperti kata beliau, akhirnya, tapi nggak langsung akhir. Saya justru mau ngajak semua belajar hikmah dari apa yang dialami Ustaz Abdul Somad. Boleh ya? Boleh. Ke Bali diperkusi, ke Hong Kong diajak kembali naik pesawat. Betul ya? Itulah indahnya Allah kalau pengen membahagiakan hambanya, kalau Allah pengen menghibur hambanya, kalau Allah pengen menyenangkan hambanya, kalau Allah pengen hati hambanya berbunga-bunga lebih dari temanten baru, maka Allah buat dia mengalami yang gak enak, terus dapat yang enak. Itu rasanya enaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya pada beliau yang mengalami. Kita kan tidak. Kepada korban, betul kan ya? Kesian korban persekusi, korban pengusiran imigrasi. Lengkap julukan beliau karena bentuknya nggak jelas. Tapi menjadi sunatullah. Tidak ada sesuatu yang direndahkan kecuali Allah yang akan mengangkat. Allahu Akbar. Apalagi hambanya Abdul Somad yang bergantung kepada Allahul Ahad, bergantung kepada Allah yang Maha Esa. Ketika diperkusi, ketika diusir, tetap pakaiannya biasa, orangnya sederhana. Janji Rasul Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, langsung Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan ini kunci. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah yang langsung mengangkatnya. Nggak pakai perwakilan-perwakilan, Allah yang langsung turun tangan, Allah yang langsung mengangkatnya. Begitu dipulangkan ke Indonesia, langsung dibawa ke Aceh, disambut Habib Novel sebelum kalian semua. Saya sambut tuh di bandara, kalian kan belum tuh. Saya sambut, saya bilang nih, memang antum harus kesini. Itu Hong Kong, antum yang nggak suka sama Hong Kong, bukan Hong Kongnya.